Salam jumpa kembali segenap sidang jemaat seluruh umat Tuhan dimanapun kita berada. Terutama kita yang bersama-sama malam hari ini menikmati sukacita dalam persekutuan untuk mendengarkan firman Tuhan. Lewat persekutuan ini kita akan bersama dengan Jemaat Satria Kasih, Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih, Klasis Makassar Timur dalam program Renungan Malam edisi hari Selasa 21 Juli 2020. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita, seluruh hidup kita bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, banyak yang membuat kami gentar, banyak yang bisa membuat kami hidup dalam ketakutan. Tetapi bersama dengan Tuhan kami akan terus merasa nyaman, aman, dan damai. Ada ketenangan karena ada jaminan dari Tuhan bagi kami sekalian. Kami mengucap syukur atas semua yang Tuhan karuniakan itu bagi kami selama seminggu lamanya ini, bahkan di hari-hari yang boleh kami lalui. Terima kasih. Dan malam hari ini sebagai anak-anak Tuhan yang tetap merindukan firman-Mu, kami datang kepadamu, merendahkan diri dalam tuntunan Roh Kudus. Engkau menuntun kami dan menolong kami, melayakkan kami. Ampuni kami, bersabdalah kepada kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita baca firman Tuhan dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-44 ayatnya yang ke-8. Yesaya 44 ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan, janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada ku kenal. Amin. Firman Tuhan, Tuhan menolong kita dalam tuntunan Roh-Nya yang kudus. Mari bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan dalam sorotan tema jangan takut dan gentar. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya kembali mengingat kejadian beberapa puluh tahun yang lalu ketika saya masih umur kisaran 5 tahun lebih atau sekitar 5 tahun. Dan itu saya tidak bisa lupakan Bapak Ibu Saudara-saudara. Peristiwa itu terjadi ketika kami berada bersama dengan orang tua. Kami berada tepatnya di Sulawesi Tenggara, tepatnya di Kolaka. Pada malam itu ada acara layar tancap ya, yang diadakan oleh perusahaan PT Fajar Bumi Karsa. Dan sebagai keluarga karyawan, maka kami pun malam itu bersiap-siap untuk ke lapangan menonton layar tancap. Orang tua saya mengajak saya, tetapi ada pengalaman yang begitu sangat menakutkan, yang membuat saya begitu sangat ketakutan Bapak Ibu Saudara-saudara. Ada sesuatu yang kasat mata yang membuat saya begitu dalam ketakutan. Dan ternyata ini bukan saya saja yang mengalami. Ternyata ini juga dialami oleh beberapa anak kecil yang lain. Lalu saya bilang sama orang tua saya, lalu saya bilang sama mama saya, "Ma, saya takut sekali ada sesuatu." Lalu ibu saya bilang dan memegang tangan saya, "Jangan takut nak, jangan gentar, ada mama." Seketika
Ketakutan itu perlahan-lahan mulai sirna, mulai semakin lama semakin menjauh dan pada akhirnya hilang dan kami meneruskan perjalanan ke lapangan. Bapak Ibu saudara-saudara, mengapa saya yang awalnya begitu sangat takut, tiba-tiba ketakutan itu bisa jauh dan menghilang. Ketakutan berubah menjadi rasa nyaman, ketakutan berubah menjadi rasa aman. Ketakutan tidak ada lagi. Kenapa? Pegangan tangan mama saya, ibu saya membuat saya tenang. Dan perkataan ibu saya membuat saya yakin bahwa saya tidak kenapa-kenapa. Dan tidak akan kenapa-kenapa karena ada orang tua saya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sering kita mengalami kegentaran, sering kita mengalami ketakutan, bahkan kegentaran dan ketakutan yang berlebihan sekalipun. Mengapa? Kenapa itu bisa terjadi? Kenapa kita bisa takut dan gentar? Kalau kita lihat dalam Alkitab banyak sekali hal-hal yang membuat murid-murid dalam ketakutan. Murid-murid ketika mengalami badai yang luar biasa, mereka dalam ketakutan. Umat Tuhan ketika mereka berada di dalam penderitaan pun mengalami ketakutan. Dan bahkan juga kita Bapak Ibu saudara-saudara, terkadang dalam hidup ini kita mengalami kegentaran dan ketakutan itu. Persoalannya banyak yang membuat kita bisa seperti itu. Lalu kenapa kita bisa takut? Kenapa kita bisa gentar? Karena pandangan mata kita, pusat perhatian kita, pikiran kita, hati kita terfokus pada kenyataan yang terjadi. Pandangan pikiran kita mengarahkan pandangan dan pikiran pada kita kepada keadaan-keadaan yang kita hadapi, keadaan-keadaan yang menghampiri, keadaan-keadaan yang kita alami. Akibatnya ketika kita seperti itu, kita semakin takut dan bisa melupakan bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan tetap hadir bersama dengan kita. Nah, Israel, Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita lihat dalam konteks Yesaya, secara khusus dalam bacaan kita, mereka berada di pembuangan. Hidup dalam penderitaan, hidup dalam tekanan, hidup dalam kegentaran dan ketakutan. Dan ketakutan kegentaran itu diakibatkan oleh kenyataan yang mereka hadapi, yang mereka alami, dan fokus perhatian mereka tertuju pada derita dan kenyataan yang terjadi, pada penderitaan akibat pembuangan. Mereka menjadi bangsa yang diperbudak, dan kita bisa bayangkan bagaimana menjadi bangsa yang diperbudak pada saat itu. Bapak Ibu saudara-saudara, kira-kira bagaimana tindakan Allah? Nah, Allah mengenal mereka. Allah tahu luar dalam umatnya. Allah tahu kelemahan dan keterbatasan umatnya. Oleh karena itu, Allah kembali memperkenalkan dirinya. Kalau kita baca secara keseluruhan dalam pasal 44 ini, Allah memperkenalkan dirinya secara khusus dalam ayat yang pertama kepada bangsa yang dikenalnya dengan sapaan Israel, dengan sapaan sebagai Yakub. Allah ingin
menegaskan kepada mereka bahwa Allah yang berbicara, yang berfirman, yang meyakinkan mereka itu adalah Allah yang mengenal mereka, Allah yang tahu mereka, Allah yang mencipta mereka, Allah yang menjadikan mereka sebagai sebuah bangsa yang dikasihi. Allah menyapa mereka dengan lemah lembut, dan Allah mengingatkan secara khusus dalam bacaan kita, jangan takut, jangan gentar. Dia adalah Allah, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang sudah berulang kali, berkali-kali menyertai dan menolong, melindungi mereka. Allah yang bukan Allah yang asing, tetapi Allah yang sudah mengenal mereka, adalah Allah yang sudah berbuat kepada mereka dan sedang berbuat, terus akan berbuat, melindungi dan menyertai mereka. Tidak ada yang lain, dan Allah inilah yang mengatakan, janganlah gentar dan takut. Sepertinya Allah sedang mau mengarahkan mereka, umat Tuhan, untuk berpaling dari penderitaan dan melihat fokus kepada dirinya. Seperti yang saya katakan tadi, Bapak Ibu Saudara-saudara, terkadang persoalan itu membuat kita tak berdaya. Karena kita fokus kepada masalah, akhirnya membuat kita lupa bahwa Tuhan ada. Nah, Israel berulang kali terjebak dalam perkara seperti itu. Tuhan datang mengingatkan, jangan takut dan gentar. Pertanyaannya, Bapak Ibu Saudara-saudara, mengapa kita enggak perlu takut dan gentar? Karena Tuhan hadir bersama kita, berkarya untuk kita, sedang berkarya untuk kita, dan akan terus berkarya. Dia akan menolong kita. Tema kita jangan takut dan gentar menegaskan kepada kita bahwa itu tidak perlu lagi terjadi. Karena Tuhan, tidak ada yang lain. Dan itu sudah disaksikan oleh umat Tuhan, bagaimana Tuhan sebenarnya, bagaimana pribadi Tuhan bekerja menolong dan mengasihi umat Tuhan. Dengan adanya penderitaan yang terjadi, bukan berarti Tuhan meninggalkan kita, tetapi Dia selalu hadir, ada, dan mengulurkan tangannya. Sehingga kita sadar, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita berada di dalam genggaman tangannya. Dan dengan itu, kita akan merasa aman dan nyaman, tentram. Maka fokuskanlah pandangan kita hanya kepada Tuhan. Masalah boleh terjadi, penderitaan boleh terjadi, pergumulan boleh terjadi, tetapi itu tidak boleh mengalihkan pandangan dan fokus kita daripada Tuhan. Arahkanlah pandanganmu kepada Tuhan, sambutlah uluran tangannya yang akan menuntun kita kepada jalan yang penuh ketenangan, kedamaian. Roh Kudus memberkati. Amin. Mari kita aminkan firman Tuhan dan kita bersama-sama memuji Tuhan dengan judul lagu Jangan Kamu Takut.
Kita bersyukur, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami tak perlu gentar dan takut lagi. Karena ada Engkau yang selalu setia menolong kami. Dan tidak pernah membiarkan kami berjalan dalam lembah kekelaman, berjalan dalam ketakutan, berjalan dalam ketidakpastian, hidup dalam tekanan penderitaan. Tuhan terima kasih, kuatkan kami seterusnya dalam menjalani hidup kami ini. Persoalan, pergumulan, masalah boleh terjadi, tetapi kami tak boleh kehilangan harapan dan kehilangan arah jalan. Karena jalan Tuhan itu pasti, dan Tuhan itu pasti ada selalu bersama dengan kami. Tuntun kami selalu, terutama juga dalam menghadapi pergumulan-pergumulan yang terjadi. Ada begitu sangat banyak masalah yang kami hadapi. Masalah keluarga, masalah anak-anak, perjuangan dalam kehidupan ini, interaksi kami. Bahkan pergumulan menghadapi masalah sakit penyakit. Pergumulan juga dalam kehidupan keberimanan kami. Pergumulan juga dalam menghadapi situasi yang sulit saat ini. Ada yang bergumul bagaimana supaya anak-anak dapat meneruskan perjuangan mereka di bangku pendidikan. Tetapi masalah keuangan menjadi persoalan. Anak-anak kami juga dalam perjuangan mereka yang tidak mudah Tuhan. Terkadang harus pontang-panting. Bahkan kami dan iman anak-anak kami pun diuji. Tuhan bukakan jalan yang terbaik. Masalah karena pekerjaan yang tak kunjung berjalan dengan baik, usaha yang tak kunjung juga berjalan dengan baik. Tuhan kami percaya, Tuhan tidak meninggalkan kami. Pergumulan karena derita sakit penyakit yang dialami oleh banyak umat-Mu dimanapun mereka berada. Siapapun, tak terkecuali Ibu Yospin Lebang, yang sudah sekian lama berjuang dalam sakit penyakitnya. Harapan kesembuhan selalu ada di dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan memberikan yang terbaik. Tak terkecuali juga Mama Nilson atau Ibu Natalia Somalangi. Tuhan dalam perawatan di rumah sakit saat ini. Oleh karena tugas yang mulia. Mengurus pasien, ia harus terpapar dan terkontaminasi virus COVID-19. Dalam perjuangannya untuk sembuh, Tuhan berkati, Tuhan berikan yang terbaik. Pakai semua dokter dan tim medis. Kami serahkan hidup jemaat-Mu, umat-Mu, dimanapun. Dan dalam aktivitas yang kami lakukan, Tuhan selalu menjaga dan melindungi kami. Pelayanan majelis gereja kiranya berjalan dengan baik. Dan Tuhan bekali kami. Semua yang Tuhan sudah pakai malam hari ini, kami percaya Tuhan memberkati mereka. Dan berdoa agar kami semakin diperlengkapi untuk pelayanan yang lebih baik. Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kami serahkan hidup kami, pemerintah bangsa dan negara kami, gereja-Mu, teruslah Engkau pakai dan perlengkapi buat tugas pelayanan-Mu di dunia ini. Ampuni kami, sambut sempurnakan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan malam yang boleh menjadi anugerah Tuhan kita pada malam hari ini. Kami berharap kita tetap bersukacita dengan firman-Nya dan kita tetap dimampukan, dikuatkan untuk menjalani kehidupan ini dalam banyak masalah dan pergumulan yang kita hadapi. Dalam hidup kita
Mari Tuhan akan memampukan kita untuk selalu memuliakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari terus menjadi berkat, sekalipun keadaan kita pun tak luput dari kesulitan-kesulitan. Ada kebahagiaan ketika dalam keterbatasan kita dimampukan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan lewat cara dan sikap hidup kita. Tuhan dimuliakan, terima kasih. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua.